Pemirsa, Bank Indonesia akan merilis suku bunga acuan atau BI rate pada pekan ini. Saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 7,5%. Dan untuk membahas besaran suku bunga acuan BI, kita bergabung dengan analis dari Cipta Dana Securities, Zabrina Raisa. Selamat petang, Zabrina. Selamat petang, Mas. Iya, kalau menurut Anda apakah BI rate yang akan dirilis masih tetap di kisaran 7,5 atau akan lebih besar? Dan ini kan kalau kita kaitkan dengan pada pertengahan September akan ada FOMC meeting yang kemudian analis atau konsensus menyatakan ini lebih fokus untuk mengantisipasi kenaikan the Fed rate. Apakah akan dinaikkan atau bagaimana ini untuk BI rate? Ya, betul sekali. Kalau kita tercermin dari FOMC meeting yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 16 September nanti, para analis memperkirakan bahwa hampir 50% suku bunga dari the Fed Fund Rate akan dinaikkan. Dan kalau kita melihat dari kondisi Indonesia sendiri, jikalau BI rate nantinya yang akan dirilis, harapannya justru masih stay di level saat ini. Karena pemerintah sendiri, khususnya Bank Indonesia, melihat bahwa jikalau BI rate dinaikkan atau bahkan diturunkan, untuk kondisinya skenario jikalau BI diturunkan, yang akan terjadi adalah terjadinya capital outflow. Sementara apalagi kalau kita perhatikan Fed Fund Rate yang kemungkinan besar ternyata di-execute ternyata mengalami kenaikan, justru yang akan terjadi adalah di samping capital outflow yang akan terjadi, di samping itu juga kondisi akan semakin terpuruk. Kalau kita lihat juga dari kondisi currency kita saat ini juga bahkan untuk closing pada hari ini rupiah kita sempat menyentuh level tertinggi di 14.280. Sementara dari minimnya sentimen positif dari dalam negeri, di samping melihat kondisi regional yang saat ini juga masih mengindikasikan adanya ketidakpastian dengan dirilisnya data dari US mengenai non-farm payroll mereka yang hanya berada pada level 173.000 unit yang diprediksikan oleh para analis justru akan tumbuh sekitar 220.000 unit. Sehingga ini menjadi salah satu faktor juga memicu bahwa kenaikan Fed Fund Rate juga menimbulkan suatu ketidakpastian untuk saat ini. Ya, Sabrina, kalau kita lihat skenario apa sebetulnya yang perlu atau yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia, naik atau tidak di Fed rate, artinya BI rate harus tetap di level 7,5%. Dengan misalnya kita lihat juga untuk kredit yang kemudian masih melemah begitu, lalu kemudian ekonomi Indonesia juga masih melemah. Ya, sebetulnya untuk Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia memproyeksikan ketika menaikkan atau bahkan menurunkan BI rate, skenario-nya adalah yang dilihat dari ketika dari data inflasi sendiri, di samping data inflasi adalah kondisi nilai tukar rupiah kita. Karena ketika nilai tukar rupiah kita juga saat ini masih ada potensi terdepresiasi kembali, kemungkinan Bank Indonesia sendiri akan mengkaji ulang ya bagaimana untuk penetapan BI rate ke depannya. Tapi diproyeksikan hampir optimis bahwa Bank Indonesia kemungkinan besar BI rate akan stay tetap di level 7,5%. Oke, artinya pelemahan rupiah masih ada ruang begitu ya untuk pelemahan rupiah di level berapa kira-kira ketika skenario itu terjadi, ketika the Fed rate menaikkan tingkat suku bunganya? Justru saya melihat bahwa ketika Fed Fund Rate nanti akan betul-betul dinaikkan, yang akan terjadi adalah bahwa volatility dari rupiah sendiri nantinya akan stabil. Ketimbang kalau ternyata Fed Fund Rate justru akan diundur di bulan Desember, yang akan muncul adalah kembali lagi fluktuatif dari... Ya? Betul sekali, fluktuatif nilai tukar rupiah kita yang semakin akan lebar dan membuat rupiah kita akan tidak terjaga ke level yang stabil. Oke, mengenai dampak dari kemudian fokus dari para investor ini, apakah ini akan mempengaruhi pergerakan harga komoditas atau bagaimana, Sabrina? Ya, untuk harga komoditas sendiri kita lihat dari oil sendiri cenderung masih fluktuatif. Fluktuatifnya harga oil disebabkan karena oversupply dari para penghasil negara minyak dari OPEC sendiri yang saat ini juga belum mau merevise dari produksi mereka. Sehingga kita lihat harga oil sendiri setelah sempat menyentuh level 55, kemungkinan kembali lagi ke level 50 dan cenderung masih ada fluktuatif yang amat tinggi untuk kondisi oil kita. Iya, itu tadi Anda sudah memberikan outlook untuk pergerakan rupiah, lalu untuk indeks harga saham gabungan kira-kira akan terpengaruh di pekan ini, akan lebih volatile atau justru akan lebih naik karena sudah ada sedikit kepastian mengenai the Fed rate atau bagaimana? Ya, saya melihat justru saat ini juga beberapa data yang mix yang dirilis oleh US, diantaranya beberapa ada yang negatif dan di samping itu juga seperti data kembali lagi yang setelah saya sempat sebutkan mengenai non-farm payroll yang ternyata tidak sesuai estimasi. Namun kalau kita lihat mengenai unemployment rate mereka yang justru berada pada level 5,1% dan ini juga perlu kita appreciate. Tapi di samping itu juga mixnya data tersebut yang membuat kembali lagi para pejabat dari Fed Fund, pejabat dari the Fed, maksud saya Federal Reserve yang kemungkinan besar juga akan mengkaji ulang bagaimana apakah betul-betul Fed Fund Rate akan dinaikkan atau tidak. Dan ini menimbulkan suatu ketidakpastian kembali oleh para investor menjelang 10 hari FOMC meeting yang akan terjadi. Range-nya kira-kira di berapa IHSG?
IHSG kita diperkirakan untuk pekan ini akan berada pada level 4.200 hingga 4.400 dengan kecenderungan masih akan adanya potensi aksi profit taking oleh para investor karena minimnya sentimen positif dari dalam negeri sendiri. Baik, terima kasih Sabrina telah sharing untuk outlook ekonomi 1 minggu ke depan. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Sabrina Raisa, ekonom dari Ciptadana Securities.